Duga kembali memanas. Pasukan TPNPB OPM kembali menyerang dan menembaki prajurit TNI dari Satgas Yonif R321GT yang bertugas di distrik Mugi, Kabupaten Duga pada Sabtu sore. Serangan ini diduga kuat terjadi di pos militer gabungan Mugi. Saat serangan berlangsung, cuaca dikabarkan tidak bersahabat. Terpantau, sejak siang hingga sore memang terjadi badai hujan dan kabut pada area ini. Penting bagi kita untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di sana. Ini adalah Pos Mugi, markas sementara pasukan TNI Polri. Lokasinya terletak di samping bandara yang kondisi landasannya masih sederhana. Hanya helikopter dan pesawat jenis Cessna Caravan saja yang bisa mendarat. Distrik Mugi kini sudah terkoneksi dengan jalan Trans Papua dari Wamena. Jalan ini menghubungkan Mugi dengan distrik Yigi yang berjarak sejauh 6,5 km ke arah barat. Wilayah pos militer ini ada di atas bukit. Secara posisi untuk bertahan sebetulnya relatif menguntungkan. Permukiman penduduk ada di bawah dekat Sungai Mugi dan di atas bukit. Masalah jadi rumit jika penyergapan OPM dilakukan dari atas bukit, dan ini sering dilakukan. Seperti terlihat dari video penyerangan OPM pada 2019 ini. Terlihat, OPM menembaki prajurit TNI Polri dari atas bukit. Gerak TNI Polri sepertinya memang terbatas. TPNPB OPM bergerak bebas mengepung mereka. Ini sejalan dengan video yang diunggah pada 2022 lalu oleh OPM. Ini adalah Komandan Operasi OPM Kodam 3 Ndugama Darakma. Ia berdiri pada titik ini pada sebuah eskavator yang terbakar. Lokasi eskavator ini ada di atas bukit dari Bandara Darakma. Distrik Mugi adalah titik panas konflik di Nduga, Pegunungan Tengah. Pada Maret 2019 lalu, pasukan TNI Polri juga disergap hingga menyebabkan 3 prajurit TNI dan seorang personel Brimob tewas. Pasca insiden 2019, distrik Mugi jadi basis wilayah utama TPNPB OPM. Apalagi di distrik inilah pemimpin Kodam 3, Egyanus Kogoya berasal. Pada 2017, Egyanus merilis video upacara Bintang Kejora di tempat ini. Pasukan TNI Polri kembali menguasai distrik ini dan mengaktifkan kembali pos militer di sana sejak pertengahan 2022 lalu. Itu ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di sana. Penempatan pasukan non-organik dari luar Papua membuat konflik di Nduga kian runyam. Pendekatan militeristik dilakukan sebab secara operasional kewilayahan Nduga belum memiliki kodim. Koramil di Kenyam baru efektif dibentuk 2020 lalu. Salah satu pasukan non-organik diserang dalam insiden ini berasal dari Yonif Kostrad Rider 321 Galuh Taruna Majalengka. Di media sosial mereka terpantau, prajurit 321 Galuh Taruna aktif di distrik Mbua dan Yigi yang jaraknya kurang 10 km dari Mugi. Ya, ini kan bisa dianggap kesalahan operasional. Kenapa pasukan yang dianggap punya kemampuan khusus, punya keahlian khusus, tapi ditempatkan di wilayah tersebut gitu. Kecuali memang ada tugas khusus tadi, fungsinya apa gitu loh. Karena kan seingat saya kalau operasi itu kan bukan hanya operasi tempur, ada operasi teritorial. Kalau operasi teritorial cukup dari Kodam saja, nggak perlu dari Kopassus atau dari Kostrat. Operasi sosial itu melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat di sana, kelompok tokoh masyarakat, tokoh mungkin juga kelompok tokoh OPM di sana bisa juga sebenarnya dilakukan. Nah, persoalannya sampai sejauh mana pimpinan dari TNI memikirkan hal ini gitu. Punya nggak ke sana strategi yang tepat untuk melakukan operasi teritorial kira-kira?